Selamat malam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad KC. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya menolak sholat. Alasan yang pertama, sebagaimana dikatakan surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat, boleh tampilkan ayatnya. Nah, ini dia. Saya akan membacakannya. Tapi terlebih dulu saya akan membacakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, lihatlah orang-orang yang mendustakan agama, yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politiknya, yang mengatasnamakan anak yatim untuk mencari kehidupannya, untuk mencari kekayaannya, yang tidak memperdulikan anak yatim, yang menghardik makanan anak yatim. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Justru dalam hal inilah orang sholat itu ganjar dengan kecelakaan. Yang sholat seperti apa? Alladzina-hum an sholatihim syahun. Mereka itu yang sholatnya itu lalai. Apa itu lalai? Lalai itu adalah tidak paham apa yang dibaca pada waktu sholat. Itulah orang sholat lalai. Sebagaimana didukung surat 4 An-Nisa ayat 43. Sebagaimana didukung surat 4 An-Nisa ayat 43. Surat 4 An-Nisa ayat 43. Itulah yang menjelaskan tentang orang sholatnya lalai. Sholat yang harus mengerti, bukan hanya dibaca. Nah, begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Udah sampai di situ aja. Karena ayat yang lainnya berbeda cerita. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat seperti orang mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Inilah yang disebut sholat lalai, yaitu orang sholat seperti orang mabuk. Berkata-kata tapi tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, itu yang disebut sholat mabuk. Baik itu mabuk bahasa Arab, baik itu mabuk agama, ya, yang tergila-gila dengan agama. Jadi yang akan celaka itu orang sholat. Itulah saya meninggalkan sholat karena saya takut dengan api neraka, takut celaka. Makanya orang sholat itu akan celaka menurut Al-Quran. Itulah sebabnya saya menjawab kenapa saya menolak sholat. Karena sholat itu bukan untuk masuk surga. Sholat itu adalah mendirikan tiang agama. Sebagaimana hadisnya dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man aqomaha faqad aqomadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa mendirikan sholat mendirikan agamanya, dan siapa yang meninggalkan sholat merobohkan agamanya. Sholat itu tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk. Dan tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa orang sholat akan dapat pahala surga. Tidak ada. Karena itu hanya mendirikan sholat tiang agama, sholat yang sia-sia. Atau memang itu sholat hanya rubu-rubukan, ikut-ikutan, sholat yang menghadap ke kiblat, menghadapnya ke batu Hajar Aswad. Nah, itu batu hitam. Itu dianggap sholat, padahal itu hanya mendirikan tiang agama, saudara. Jadi kita perlu sadar itu. Jangan merasa benar, tapi kita di hadapan Allah nol besar. Ada sholat yang dibenarkan oleh Allah, sebagaimana dikatakan surat 29 Al-Ankabut ayat 45.
Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Itu solat yang benar-benar diperintahkan oleh Allah. Utauhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsai munkar. Ini salat yang benar. Bacalah kitab yang diwahyukan kamu dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi walaupun tidak teriak-teriak mau sholat, tidak riak sholatnya, Allah Maha tahu. Apa yang kamu kerjakan Allah Maha tahu. Jadi saya harap bangsa Indonesia ini mengikuti sholat yang benar di hadapan Allah sesuai Al-Quran. Bukan benar menurut agama. Kalau orang sholat benar menurut agama, maka fawailul lil musholin, akan kecelakaan bagi orang yang sholat. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda terbuka hatinya mendengar ini. Hey, kita kembali ke halo. admin. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu suka video ini? Kalau kamu suka video ini, silakan klik tombol jempolnya dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Kamu juga bisa mendukung pekerjaan kami dengan pemberian kasih melalui rekening yang tertera pada deskripsi video ini, supaya kami bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Kalau kamu belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video baru yang kami tayangkan. Dan kamu juga bisa tampil di dalam acara ini dengan cara mengisi formulir yang terdapat pada deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kita. Terima kasih.